Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan menyelesaikan tugas dari ibu kita, Ibu Rindi Antika MPD, selaku dosen pengajar Kapita Selekta Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang peluang. Apa sih sebenarnya peluang itu? Mari kita simak baik-baik ya. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rini Fitriani dengan NIM 2103020023. Yang kedua ada Cindy Sri Cahyani dengan NIM 2103020020. Yang ketiga ada saya sendiri Rara Chandra Ningtyas dengan NIM 2103020040. Baik, kita langsung masuki saja materi pertama, yaitu konsep dasar peluang. Konsep dasar peluang. Peluang atau probabilitas merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam mempelajari konsep peluang adalah sebagai berikut. 1. Ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Yang kedua, titik sampel. Titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Yang ketiga, kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang suatu kejadian dapat didefinisikan jika N besar adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel S, suatu percobaan, dan E merupakan suatu kejadian dengan banyaknya N kecil pada percobaan tersebut, maka peluang kejadian E adalah peluang E sama dengan N kecil per N besar. B. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. 1. Peluang suatu kejadian. Jika NA kurang banyaknya kejadian A, maka peluang kejadian A adalah peluang sama dengan NA per NS, sama dengan AS. Contoh soal. Sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi. Berapa peluang bahwa yang diambil itu kartu Queen? Penyelesaian. Seluruhnya terdapat 52 kartu dan 4 diantaranya adalah kartu Queen. Jadi NS kurang 52 dan NK kurang 4. Sehingga peluang Queen sama dengan NK per NS sama dengan 4 per 52 sama dengan 1 per 13. Jadi peluang terambilnya kartu Queen dari setumpuk kartu remi adalah 1 per 13. 2. Peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement dari suatu kejadian adalah peluang dari satu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Komplement dari suatu kejadian A merupakan himpunan dari seluruh kejadian yang bukan A. Komplement dari suatu kejadian dapat ditulis dengan A, maka peluang komplement dituliskan sebagai berikut. Peluang A sama dengan 1 dikurang peluang A. Contoh soal, apabila sebuah dadu bermata 6 dilempar, maka peluang untuk tidak mendapat sisi dadu 4 adalah. Penyelesaian. Ada 6 mata dadu dengan sisi dadu 4 berjumlah 1, maka NS sama dengan 6 dan NK sama dengan 1. Peluang dadu sama dengan NK per NS sama dengan 1 per 6. Sehingga peluang komplement dari kejadian tersebut adalah peluang dadu sama dengan 1 dikurang 1 per 6 sama dengan 5 per 6. Jadi, peluang untuk mendapatkan sisi dadu 4 adalah 5 per 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sri Cahyani dengan NIM 2103020020. Di sini, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga, ada frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali munculnya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Dengan rumus, FH sama dengan PA dikali N.
Contoh soalnya, pada pelemparan sebuah koin, nilai peluang munculnya gambar adalah 1/2. Apabila pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali, maka harapan munculnya gambar adalah penyelesaiannya FH sama dengan PA dikali N sama dengan 1/2 dikali 30 sama dengan 15 kali. Jadi harapan munculnya gambar dari 30 kali pelemparan dadu adalah 15 kali. Selanjutnya yang keempat, ada peluang kedua kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Dengan rumus, peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A irisan B. Contoh soal, sebuah dadu sisi 6 dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu angka, genap, dan angka yang habis dibagi 3? Penyelesaian, ruang sampel atau S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misal D merupakan kejadian munculnya angka dadu genap dan B munculnya angka dadu yang habis dibagi 3, maka D sama dengan 2, 4, 6, B sama dengan 3, 6, dan D irisan B sama dengan 1. Sehingga ND sama dengan 3, NB sama dengan 2, dan D irisan B sama dengan 1. Maka peluang D sama dengan 3/6, peluang B sama dengan 2/6, dan peluang kejadian D irisan B sama dengan 1/6. Jadi, peluang kedua kejadian tersebut adalah peluang kejadian D gabungan B sama dengan peluang kejadian D tambah peluang B kurang peluang kejadian D irisan B sama dengan 3/6 ditambah 2/6 dikurang 1/6 sama dengan 4/6 atau 2/3. Selanjutnya yang kelima ada peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Dengan rumus, peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B. Contoh soalnya, misalnya ketika memilih bola secara acak dari keranjang yang berisi 3 bola biru, 2 bola hijau, dan 5 bola merah, peluang mendapat bola biru atau merah adalah penyelesaiannya peluang kejadian biru gabungan merah sama dengan peluang biru ditambah peluang merah sama dengan 3/10 tambah 5/10 sama dengan 8/10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Fitriani, NIM 210200023. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi yaitu peluang dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya. Maka berlaku peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh soal, ada dua kotak yang masing-masing memuat bola berwarna merah dan putih. Kotak 1 memuat 5 merah dan 4 putih, serta kotak 2 memuat 6 merah dan 3 putih. Jika masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus, tentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan 2 merah pada kotak 2. Penyelesaiannya, kita misalkan A adalah kejadian pada kotak 1, yaitu terambil 1 merah dan 1 putih. Akan diambil 2 bola sekaligus dari kotak yang terdiri dari 9 bola. Maka NS sama dengan N kombinasi R sama dengan 9 kombinasi 2, di mana N-nya 9 dan R-nya 2. Sama dengan 9 faktorial per 7 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 36. Kemudian terpilih 1 merah dari 5 merah dan 1 putih dari 4 putih.
NA sama dengan 5 kombinasi 1 dikali 4 kombinasi 1 sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial dikali 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 20. Maka peluang A sama dengan 20 per 36 sama dengan 5/9. Kemudian, kita misal B adalah kejadian pada kotak 2 yang terambil 2 merah akan diambil 2 bola sekaligus dari kotak 2 yang terdiri dari 9 bola. Maka NS sama dengan 9 kombinasi 2 sama dengan 9 faktorial per 7 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 36. Lalu terpilih 2 merah dari 6 merah. Maka NB sama dengan 6 kombinasi 2 sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 15. Maka peluang B sama dengan 15/36 sama dengan 5/12. Peluang masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus. Tentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan 2 merah pada kotak 2 merupakan kejadian saling bebas sehingga berlaku peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan 5/9 dikali 5/12 sama dengan 25/100. Jadi peluang kejadian A dan kejadian B adalah 25/100. Untuk materi berikutnya yaitu peluang 2 kejadian tidak saling bebas atau disebut juga peluang bersyarat. 2 kejadian disebut kejadian bersyarat apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Maka berlaku PA irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B kejadian terhadap A. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Penyelesaiannya, misal A adalah kejadian munculnya mata dadu prima. Ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS sama dengan 6. A sama dengan 2, 3, 5. Sehingga NA sama dengan 3. Peluang A sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Kita misal B adalah kejadian munculnya mata dadu genap. B sama dengan 2, 4, 6. Sehingga A irisan B sama dengan 2. Maka N A irisan B sama dengan 1. Peluang kejadian P A irisan B sama dengan N A irisan B per NS sama dengan 1/6. Jadi, peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu adalah peluang B terhadap kejadian A sama dengan peluang A irisan B per peluang A sama dengan 1/6 per 1/2 sama dengan 1/3. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman telah menonton video penjelasan dari kelompok kami. Saya harap penjelasan yang kami sampaikan bisa mudah dimengerti. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.